Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai tugas kelompok delik dalam dan terdiri dari Vanessa Elizabeth Natali Aritonang, Feby Aprilia, Bagasta Zevanya El Roza Siahaan, M. Fadul Rahman, dan Dwi Ayu Agustina. Selamat menyaksikan. Materi 1. Kejahatan dan pelanggaran mengenai harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa pemerkosaan dan penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain. Dimuat dalam buku 2 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian dan pemerasan dan penggelapan uang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan atau begunsting. Di antara beberapa kejahatan yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu kejahatan yang dikenal dengan istilah penggelapan, di mana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya sebuah pidana ini. Contoh kasusnya ada penggelapan sumbangan desa, bahwa terdakwa Ruspandi selaku kepala dusun Oberan Desa Murtaji, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, terdakwa mengumpulkan keluarga miskin atau gakin yang berhak menerima dana BBM bantuan langsung tunai yang dipimpin oleh Mo Jasuli, membicarakan mengenai adanya pemerintahan kepala desa Murtaji untuk menerima sumbangan sukarela, dan masing-masing keluarga miskin menerima BLT sebesar 50.000. Dan apabila penerima BLT tidak mau, maka di pembagiannya berikutnya namanya akan dicoret, dan apabila terjadi masalah maka seorang pamong desa tak akan membantu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2005 sekitar jam 7:30, terdakwa bersama-sama Salwi, seorang terdakwa yang berkas perkaranya diajukan secara terpisah, mendatangi warga dusun Oberen penerima BLT sejumlah 35 warga, meminta sumbangan uang untuk orang miskin yang tidak mendapatkan kartu kompensasi BBM sejumlah keseluruhan 1.070.000, bahwa uang sejumlah tersebut oleh terdakwa Ruspandi bersama-sama Salwi, terdakwa yang berperkara secara terpisah, selanjutnya dibagikan kepada 26 keluarga miskin yang tidak mendapatkan kartu kompensasi BBM, seolah-olah uang tersebut milik terdakwa sendiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP pasal 55 ayat 1 KUHP mengatakan terdakwa Ruspandi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pemberatan yang dilakukan secara bersama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP JO pasal 55 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ruspandi dengan pidana penjara selama 5 bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan. Materi kedua, kejahatan dan pelanggaran tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa. Yang tidak langsung mengenai nyawa dan tubuh manusia ialah kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain. Contoh kasus, bullying anak SD di Jambi hingga trauma, menangis di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abunjani Bangko. Murid kelas 6 itu diduga mengalami trauma dan depresi usai mendapatkan bullying dari 6 orang teman sekolahnya. Penyebabnya, SN tidak mau memberi contekan pelajaran kepada teman-temannya. Akibat kesal, teman-temannya itu melakukan bullying kepada korban. Usai kejadian tersebut, sempat terjadi mediasi antara orang tua korban dan orang tua pelaku serta pihak sekolah. Dalam mediasi tersebut, pihak korban hanya menginginkan jika anaknya di-scan dan dilakukan pengobatan karena diduga sempat dianiaya oleh pelaku. Kesepakatan pun terjadi antara ketiga belah pihak dengan membawa korban berobat dan dilakukan scan. Namun dari hasil scan, korban tidak mengalami luka di sekujur tubuhnya. Hanya saja, berselang 1 minggu usai perundingan, korban tiba-tiba mengalami depresi yang berat hingga mengalami demam. Bahkan korban histeris jika melihat seseorang menggunakan seragam dinas atau seragam sekolah. Melihat anaknya mengalami depresi berat, orang tua korban lantas membawa korban ke dinas P2TP2A untuk mengadukan hal tersebut. Usai ditangani, korban langsung dibawakan ke RSUD Kolonel Ambunjani Bangko untuk dilakukan perawatan. Putusan hakim. 6 temannya dikenai pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal ini adalah pidana,
menjatuhkan pidana terhadap anak masing-masing berupa pidana pelayanan masyarakat selama 120 jam dengan ketentuan 2 jam setiap harinya. Materi 3, kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa itu diatur dalam bab 19 KUHP, di mana kejahatan terhadap nyawa ini dilakukan dengan tindak pidana seperti pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, pengguguran bayi yang disengaja oleh ibunya, permintaan atas korban sendiri, maupun penganjuran untuk bunuh diri. Contoh kasus kejahatan terhadap nyawa, yakni kasus mengenai remaja bunuh temannya di kebun kopi. Kejadian ini bermula pada tanggal 3 Agustus 2022, yakni pada sore hari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Terdakwa berinisial IA menjemput korban yang bernama Wahid di kediamannya, yakni di Dusun Sudimoro, Desa Bulu Agung. Kepada ibu korban, IA ini mengaku bernama Rudiman, dan ia menjemput Wahid untuk mencetak tugas sekolah. Motif yang melatar belakangi dari kasus ini, di mana pada saat tanggal 2 Agustus 2022, terdakwa berinisial IA ini ketahuan mencuri telepon seluler milik Wahid. Hal inilah yang membuat terdakwa IA merasa malu dan dendam, sehingga ia mulai menyusun strategi untuk membunuh Wahid. Strategi ini terinspirasi dari film Tauran, hingga muncullah rasa dendam yang amat kuat hingga menghilangkan rasa tega terdakwa ini untuk menghabisi nyawa teman sebayanya sendiri. Saat hendak menghantar Wahid pulang, IA ini beralasan melewati jalan pintas. Namun saat tiba di sebuah kebun dengan dalih ia melewati jalan pintas tadi, disitulah terdakwa menyelebet celurit kepada korban, yang dimana celurit ini telah disembunyikan terlebih dahulu di kebun kopi tersebut. Saat melancarkan aksinya, yakni mengenai pembacokan dan pemukulan terhadap korban Wahid, IA sebagai tersangka tidak merasakan ketakutan maupun kasihan terhadap korban, melainkan IA ini merasa puas karena dendamnya sudah tersampaikan, sudah terlaksanakan. Atas perbuatannya, korban mengalami beberapa luka, yakni di leher, bahu, dada, maupun anggota geraknya, yang pada akhirnya menyebabkan korban Wahid ini meninggal dunia di kebun kopi. Alfian sebagai tim polisi mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa IA ini sempat berkilah bahwa Wahid itu tewas karena tertimpa kayu. Dari kasus di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bukit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah menjatuhkan vonis 8 tahun hukuman penjara kepada IA yang pada saat itu berusia 15 tahun, terdakwa anak kasus pembunuhan berencana, yang dimana IA ini masih berstatus sebagai pelajar SMP, dan ia sudah dinyatakan terbukti secara sah dan memenuhi unsur telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap temannya Wahid yang pada saat itu berusia 13 tahun di Desa Bulu Agung, Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang. Majelis Hakim mengatakan bahwa tersangka IA ini telah memenuhi semua unsur di dalam pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, di mana tersangka IA. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia adalah negara hukum yang memiliki pasal-pasal yang berlaku, dan kita diwajibkan untuk mentaatinya. Dan bila kita melanggarnya, akan ada sanksi dan denda yang akan kita dapati. Jadi, untuk tidak mendapatkan hukuman, marilah kita mentaati hukum dan tetap stay safe.